Halo Mario Booster, ya selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Kita mendapatkan sebuah kabar terbaru lagi yang dimana ini membuat gua agak kecewa ya. Yang dimana film Kraven the Hunter akhirnya secara resmi diundur ke bulan Desember tahun 2024. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, kemarin kita udah bahas mengenai berbagai macam update Marvel terbaru ya, dari sini Sweeney bahkan sampai Blade versi original yang akan tampil juga di MCU Multiverse Saga ya. Nah, sekarang ini kita juga mendapatkan sebuah kabar terbaru bahwa Kraven the Hunter yang merupakan project dari Sony Spider-Man Universe akhirnya diundur ke bulan Desember tahun 2024. Sebelumnya film ini dikabarkan akan rilis di bulan Agustus tahun 2024, yang dimana ini menjadi film Marvel ketiga ya, yang dimana ini akan tayang di tahun 2024. Nah, ini sebenarnya gue paham sih kenapa mereka tuh diundur oleh pihak studio, karena gini, Deadpool and Wolverine aja ini udah tayang di bulan Juli akhir. Ingat ya, bulan Juli akhir tahun 2024. Sedangkan Kraven itu tayang di tanggal 16 Agustus tahun 2024. Pastinya bakal nabrak dong. Pastinya semua fans Marvel akan nonton ke Deadpool ketiga dulu, habis itu ke Kraven the Hunter. Nah, di sini kita bisa melihat adanya ketidakpercayaan diri dari pihak studio untuk merilis barengan dengan Deadpool and Wolverine. Makanya mereka langsung mundur ke bulan Desember tahun 2024 agar supaya nggak nabrak ke project MCU yang sangat besar ini, yang dimana project yang Deadpool ketiga ini memang sangat ditunggu oleh semua para fans Marvel ya. Mengingat kita bisa melihat para project Sony Spider-Man Universe makin kesini makin drop. Oke, dari mulai Venom pertama, Venom kedua, sampai Manda Web juga. Ini dimana mereka semua makin lama makin drop. Morbius juga, ya kan, kita bisa melihat progresnya Sony ini. Mereka itu seolah pengen milking aja, money milking, tapi tidak ada progres yang bisa dibilang cukup membuat kita sebagai para fans itu senang dengan project mereka. So far kita malah makin benci ya. Karena apa? Karena kita bisa melihat di storyline mereka, dari aktor aktris yang mereka rekrut aja, bahkan sutradara aja, sorry to say, gue katakan itu tidak bagus men. Ini gue katakan Sony ini sekarang lagi dalam masa-masanya kelam sih, karena dari project Marvel mereka itu sudah sangat mengecewakan untuk pembangunan universe Spider-Man kali ini. Ya iya dong, kita bisa melihat Spider-Man aja dari zaman-zaman Venom kedua sampai sekarang gak pernah ditis siapakah orangnya, Peter Parker-nya mana, apakah universe itu Spider-Man juga masih eksis. Well, kita belum ketahui, kecuali kita bisa melihat di post credits-nya Morbius, yang dimana Vulture itu langsung mengajak kerjasama dengan si Morbius ini untuk memburu Spider-Man. Nah, sedangkan di Sony aja kita belum tahu apakah Spider-Man masih ada. Jadi kita sebagai para fans itu ya, kalau kita melihat ada berita di koran Daily Bugle ya, itu fotonya selalu dipaparkan oleh si Peter Parker yang menandakan kalau Peter Parker eksis di situ. Nah, sedangkan di Sony nggak pernah ada, Pak. Makanya kita sebagai para fans itu kebingungan apakah memang benar Spider-Man ada di sini atau enggak, atau justru ini cuma money making doang. Nah, makanya kita sebagai fans juga wanti-wanti sih Kraven the Hunter seperti apa. Ya kalau sekilas ya, untuk Kraven the Hunter alias Sergei Kravinov ini menurut gue cukup oke ya dari segi official trailernya, yang memperlihatkan bagaimana asal-usulnya, bagaimana gore-gornya, bagaimana silsilahnya. Well, sekilas cukup oke, yang dimana ini akan fokus kepada kisahnya si Kraven ini, bagaimana yang awalnya itu adalah seorang pemburu yang sangat licik, sampai akhirnya dia menjadi pemburu yang sangat profesional karena hasratnya ya, seperti itu. Makanya di breakdown sebelumnya gue udah pernah bahas mengenai official trailernya, yang menandakan sepertinya bakal ada Easter egg Spider-Man yang banyak banget sini, sesuai dengan template Sony sebelumnya. Ya, Spider-Man cuma dijadikan sebagai Easter egg, tapi tidak ada kemunculannya sama sekali ya. Well, kita tunggu aja deh bagaimana project Sony sebenarnya. Jadi tahun ini ya, kalau kalian masih lupa ya, tahun ini Sony itu mengeluarkan 3 project. Ada Madame Web, ada Kraven the Hunter, dan juga Venom ketiga. Nah, Venom ketiga itu harusnya rilis di bulan November sampai Desember
di tahun 2024 ya. Sedangkan Craven itu mundur ke bulan Desember tahun 2024. Berarti otomatis film ketiga ini kemungkinan akan diundur juga oleh pihak Sony, yaitu di bulan Januari atau Februari tahun 2025 seperti itu ya. Tapi kalau misalkan itu nggak mundur ya dan dia tetap stay di bulan November, pastinya ini akan tabrakan dengan proyeknya Craven the Hunter ya. Jadi gue bisa punya feeling kalau film ketiga juga bakal kena undur seperti itu. We are Venom. Kalau gua ngomongin nih soal progresnya Sony Spider-Man Universe, memang sampai sekarang juga tidak ada perkembangan yang signifikan, malah bukannya makin baik, malah justru makin hancur ya. Gue sebagai fans Spider-Man dengan yang udah lama digarap oleh Sony ini merasa kayak cuman memanfaatkan lisensinya Spider-Man doang agar bisa menghasilkan duit. Maaf ya, ini gue sebagai fans juga harus berkomentar mengenai hal ini karena kita sebagai fans Marvel aja, terutama dengan suka dengan Spider-Man aja, ngerasa Sony sekarang tuh nggak bisa memaksimalkan project-project mereka, kecuali kalau Sony animasi ya, yang dimana kalau animasi sampai sekarang sih memang cukup oke ya, dari Into the Spider-Verse sampai ke Across the Spider-Verse. Itu adalah dua animasi terbaik yang sampai sekarang itu adalah animasi paling bagus yang pernah gue lihat dalam segi story, dalam segi grafik, dan juga dalam segi penulisan naskah dan juga acting semua para voice aktornya. Makanya kenapa live actionnya justru malah makin seperti ini, terutama kalau yang gua tunggu sih ya, sebelum Web ya, itu adalah Craven sih, karena memang official trailernya bagi gue cukup bagus. Gimana gue bisa melihat bagaimana actingnya Aaron Taylor Johnson, dan juga bagaimana sisilah gore-nya, dan juga dia cara beracting seperti pemburu profesional itu bagus banget, serius itu gue bagus banget liatnya. Tapi suatu saya karena ini adalah project Sony, jadi gue nggak mau berekspektasi lebih tinggi lagi, karena gue takutnya ketika hal seperti itu tuh akan kejadian seperti di film Web. Ingat ya, gue pernah bahas film Web yang dimana gue sangat excited banget. Kenapa? Karena Web ini adalah kunci di balik terbukanya Spider-Verse untuk ke versi live action, yang dimana saat itu gue pernah berteori kalau Web ini akan terkoneksi dengan Across the Spider-Verse versi animasinya. Ingat, di komik itu Web ini adalah tokoh dari Spider-Verse, yang dimana dia adalah pembuka semua portal di Spider-Verse, sehingga memunculkan berbagai macam varian Spider-Man yang ada di berbagai macam multiverse lebih luas lagi. Dan itu udah pernah terlihat di versi animasi di tahun 90-an, dan itu sebagai final episodenya ya, seperti itu. Makanya itu yang bisa gue harapkan di film Web, tapi sayangnya itu dikecewakan oleh dari penulisnya dan juga sutradara yang sepertinya, mohon maaf sekali, kurang berpengalaman dalam membuat sebuah film ya. Karena kalian aja yang bukan sebagai pecinta komik Marvel dan kalian hanya menikmati sebuah filmnya, kalian juga pasti merasakan kan bagaimana film itu berjalan dan ternyata seberantakan itu. Makanya itu yang gue takutkan juga dari Project Craven the Hunter ini. Meskipun dari official trailernya juga menjanjikan, tapi gue juga setelah ini gue juga nggak mau berekspektasi lebih tinggi sih. Makanya kemungkinan dari itu mungkin Sony juga sadar diri ya, dan akhirnya mereka langsung mengundurkan project itu ke bulan Desember ya, seperti itu. Nah, sebelumnya Craven the Hunter ini juga pernah mundur karena ada WGA strike, yang dimana itu harusnya tayang di bulan Agustus tahun 2023. Tapi karena ada berita WGA strike, yang dimana para penulis dan juga para aktor ini mereka semua langsung demo ya, karena bayar mereka juga nggak cukup ya. Akhirnya project itu diundur ke tahun depan, yaitu di bulan Agustus tahun 2024. Sekarang diundur lagi. Ya udahlah ya. Tapi so far dari kita sih ya, gue sebagai fans juga merasakan bahwa Sony ini juga sampai sekarang juga nggak ada perkembangan sama sekali sih ya. Makanya kita tunggu aja bagaimana Project Craven the Hunter ini akan berjalan menurut dari studio Sony itu sendiri ya, seperti itu. Oke, kita doakan aja agar supaya Craven ini bisa memunculkan Spider-Man-nya ya. Intinya kita butuh sosok Spider-Man-nya. Karena apa? Karena universe yang mereka bangun itu adalah universe Spider-Man. Kan kacau dong kalau lu bangun universe Spider-Man tapi nggak ada Spider-Man lah. Kayak lucu aja gitu loh, seperti itu ya. Jadi intinya di video ini gue ngomong begini cuma sebagai curahan hati gue. Tapi gimana pendapat kalian? Apakah kalian memang tertarik dengan Project Craven the Hunter ini, atau kalian pengen memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai Craven the Hunter?
Well, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasa. Karena gue yakin buat kalian yang udah nek dengan project Sony seperti gue ini, kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar di bawah. Dan gue pengen tahu bagaimana komen kalian mengenai Kraven the Hunter project ini, dan apa yang kalian harapkan untuk project Kraven ini. Kalau gue ya udah jelas cuma satu, Spider-Man yang munculin. Udah itu aja. Karena kalau itu udah muncul, oke, berarti kesan kita untuk project Sony Spider-Man Universe ini akhirnya udah kelar dong. Ini yang gua pengen harapkan buat Sony, please munculin Peter Parker-nya, atau mungkin lu munculin J. Jonah Jameson-nya kek, atau mungkin MJ-nya kek, lu terserah dah. Yang penting gua pengen tahu apakah ada Spider-Man atau tidak. Udah itu cukup ya. Gitu. Has to do with Spider-Man, I think. Team up. Could do some good. Intriguing. Oke, itu cuma bahasan mengenai Kraven the Hunter yang sudah siap diundur ke bulan Desember tahun 2024. Anjir, jauh banget ya itu project ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana tanggapan kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.